Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halan perbaikan di area saluran drainase. Sepertinya saluran drainasenya dibuat lebih pendek ya. Oke, kita bergeser ke sisi selatan dari trek lurus. Di sini stand. Apakah Formula E makin ruwet? Terus kita diminta kasih solusi? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ada titipan pesan yang terdengar sok bijak disampaikan oleh Bambang Kusumanto selaku Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta yang ditujukan bagi para pengkritik ajang Formula E yang menjadi program andalan sekaligus pertaruhan final menjelang usainya jabatan Gubernur Anies. Begini kata beliau, "Semangat saya itu adalah mencari solusi saja, jangan cuma mengkritik. Kritik itu paling gampang lah menurut saya." Masih dalam rangkaian pernyataan yang sama, Bambang lantas berkata, "Tolong pesanin sama yang lain, jangan cuma mengkritik doang, tapi cari solusi dong. Formula untuk tujuan yang mulia lah, untuk mendorong perekonomian yang selama ini terkena imbas pandemi. Kalau terjadi kecurangan, ada korupsi, itu kami yakin akan terbongkar, karena KPK juga tidak akan tinggal diam." Ada benarnya juga sih omongan Mas Bambang ini, tapi cuma sedikit saja. Jujur saja sebenarnya kalau dia rajin mengikuti ulasan-ulasan khas penulis Siward sejak Anies memimpin DKI Jakarta, ada banyak kritikan plus solusi yang disampaikan lewat tulisan-tulisan ini. Tak terkecuali Formula E yang bagi saya pribadi, ulasan yang saya sampaikan mungkin sudah tembus 10.000 kata kalau dihitung per artikel yang pernah tayang di laman kebanggaan kita bersama ini. Begini loh, sebenarnya gak ada yang salah dengan event Formula E ini. Mau diadakan 10 kali dalam setahun pun, dengan meminjam sirkuit Mandalika misalnya, ya boleh-boleh saja. Kita juga tidak antipati kok sama pembangunan sirkuit yang kabarnya target penontonnya dikenai diskon besar dari target semula, ya di kisaran 10.000 penonton saja. Itu pun kalau nanti gak dikurangi lagi dengan alasan ini dan itu ya. Kita ini sudah baik loh dengan berteriak memberi warning sejak kawasan Monas digunduli dan pepohonan disikat habis. Karena katanya saat itu akan dipakai sebagai lokasi Formula E. Adanya indikasi ketidakberesan juga pelanggaran otoritas dengan main tebang di luar wewenangnya juga sudah kami sampaikan solusinya, yakni dengan mengusut peristiwa itu lalu menyeret pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau. Tapi kita sama-sama tahu bahwa penebangan itu bak sirna ditelan bumi, termasuk nasib pepohonan itu yang sampai hari ini masih susah dicari beritanya. Dan ketika mulai berebus kabar yang tidak sedap mengenai uang muka atau DP yang ada di kisaran 560 miliar rupiah untuk sekali balapan, yang sampai hari ini saya belum mendapati ada berita bukti pembayaran DP itu, kami juga teriak agar kasus ini dicermati oleh KPK, juga dikawal bersama oleh masyarakat yang menghendaki transparansi dari pemakaian duit rakyat itu. Ketika ada rencana PSI dan PDI Perjuangan menggelar interpelasi, fraksi PAN dan keenam fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta malah terkesan berkhianat dengan menerima jamuan istimewa dari pihak yang seharusnya mereka selidiki dan awasi bersama itu. Terus ketika kritikan masih datang padahal sirkuit sudah dibangun, bahkan kabarnya hampir rampung, malah ada kesan balik nyalahin pengkritik Formula E. Wahai Pak Bambang dan kolega, kalian dong yang seharusnya kritik keras, lalu mencoba menolong orang itu mencari solusi sebelum ajang Formula E nanti digelar. Tapi terkesan apa adanya alias asal jadi digelar saja. Jangan sampai sirkuitnya asal jadi juga ya. Masa kolega Pak Bambang di DPRD DKI Jakarta gak mencium adanya ketidakberesan terkait penyelenggaraan Formula E ini? Apa karena waktu itu kekenyangan sehingga daya nalar, logika dan kejelian melihat sesuatu lantas menjadi kabur dan rusak? Lagi pula kalau disebut Formula E digelar untuk tujuan yang mulia, kenapa banyak kontroversi dan minim transparansi Pak Bambang? Uang diupayakan buat datang ke gedung parlemen untuk memberi penjelasan saja. Upaya mengelak dari Anies Baswedan sampai segitunya kok. Entah besok bagaimana kalau seandainya sampai duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Mungkin di luar akan ada pasukan demo lagi buat menekan keputusan para hakim agar membela orang itu. Seandainya lo ya, jangan terlalu sensitif gitu dong buat para Anies lovers. Lihat, akhirnya mari kita beri buat komentar Pak Bambang tadi. Karena sebetulnya tugas dia dan kolega yang kudu mengawal dan mencari solusi. Bukan kita yang gak dibayar sebagai pejabat negara. Itu kalau benar dia peduli sama ajang Formula E yang disebut untuk tujuan mulia tadi. Bagaimana menurut Anda? Terutama Tuan Lone Wolf?
Begitulah kura-kura. Anies malu-maluin diri sendiri. Jangan bangun hal yang hanya bisa difoto. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Anies kadang lebih hebat omongannya daripada tindakannya. Semua gagasan yang pernah dia gaungkan memang terdengar sangat luar biasa. Tapi itu tidak lebih dari jurnal atau clipping yang indah dibaca tapi tidak bisa diwujudkan secara nyata. Praktiknya nol besar karena kebanyakan menata kata indah untuk membuat masyarakat terbuai sampai ngiler. Baru-baru ini Anies berpesan kepada wali kota dan bupati agar jangan membangun hal yang hanya bisa difoto saja. Menurutnya, banyak hal yang dibutuhkan masyarakat tapi tidak bisa difoto. Anies juga berpesan kepada para wali kota dan bupati agar tidak hanya fokus pada pembangunan yang tampak di permukaan, tetapi juga membangun pada hal-hal yang tidak terlihat, namun memiliki dampak amat besar pada stabilitas kota Jakarta. Sebagian kebutuhan masyarakat tidak bisa difoto. Karena itu jangan sampai kita membangun hal yang hanya bisa difoto, padahal perlu effort serius untuk hal-hal yang tidak bisa difoto, seperti kedamaian, kerukunan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, kata Anies. Ini sama seperti saat Anies yang pernah menyindir Ahok, yang menurutnya terlalu fokus pada pembangunan benda mati. Sekarang masih belum sadar dan minta orang lain jangan hanya bangun sesuatu yang hanya bisa difoto. Jadi, JPO yang indah warna-warni itu apa kalau bukan difoto? Bagaimana dengan JPO pinisi yang panas di siang hari dan hujan tidak ada yang lewati karena tidak punya atap? Itu juga didatangi karena lebih ke tujuan foto-foto juga. Bagaimana pula dengan tugu bambu yang habiskan ratusan juta rupiah tapi tidak ada manfaatnya? Itu semua hanya buat spot foto tanpa ada manfaat lain. Kalau mau contoh pembangunan yang tidak hanya bisa difoto, contohlah Pak Jokowi, bendungan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, jalan nasional, perumahan, semua tidak bagus buat foto, sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya. Sedangkan Anies entah sudah berapa banyak tugu yang dibuat dan mungkin sekarang entah jadi apa. Banyak sekali proyek recehan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi sekalinya proyek besar macam Formula E langsung menyedot anggaran yang fantastis tanpa diketahui penggunaannya secara detail. Belum lagi sebuah resapan yang lebih diingat sebagai resapan anggaran alih-alih resapan air hujan. Coba lihat akun media sosial Anies. Sering pamer foto kan? Dia sendiri pun suka foto-foto. Mungkin Anies harus banyak-banyak introspeksi diri. Karena perkataannya hanya sebatas mimpi dan ilusi. Tidak bisa dijadikan kenyataan. Nyaris tidak ada pembangunan besar yang menyentuh masyarakat.